Rame ya? Ramai sekali. meriah Dan ini tentunya. tahun ini tuh memang masuk tahun kambing ya, kambing kayu elemennya. Nah, berdasarkan Banyak hitungan pasti alat yang Tiongkok tentunya. Nah, Iya. tahun kambing kayu, apa saja karakteristik tahun kambing kayu? Kalau kita lihat Ini berdua udah curhat udah duluan. curhat- Udah saling curhat dua- konsultasi duluan. Konsultasi colongan sebelum apa ya? sebelum dimulai ini, Sudah ada Koko di sini. yeay. Koko Erwin, selamat datang di rumah kami Morning Show. Katanya tadi kalau muda datang yang ketua kan. Oh, iya, Nah, bagaimana kalau yang muda-muda? Bagaimana kalau misalnya muda-muda memberikan kung sifat seperti yang tua dulu? Pacar. Angpau nali. Sia-sia. Ada nanti ya. Nanti ya. Oke. Oke, apa tuh? Angpaunya berupa analisa aja. Kalau Erwin. Oh baik, itu merupakan satu ampau yang bisa memberikan dalam arti kata tanda kutip rezeki buat kita semuanya. Jadi kalau yang namanya rezeki itu kan bisa kita ketahui dari soal kambing kayu ini ya. Nah kalau misalnya ada yang jelek, kalau bisa kita hindari atau paling tidak kita antisipasi. Itu sebenarnya tujuan dari pembicaraan Karakteristik Imlek. kambing kayu itu sebenarnya seperti apa? Biasanya kan kita tahu bahwa misalnya ada yang kalau elemennya itu api, berarti tahun itu kan sepanjang itu panas ataupun apa. Nah kalau kambing kayu itu secara umumnya itu seperti gimana apa? sih? Iya. Itu satu pertanyaan yang menyenangkan karena kalau kita Jawabannya juga menyenangkan. menyenangkan. Karena kita Diharapkan umum ya. menyenangkan. Jadi yang namanya kambing itu adalah hanya penyebutan waktu saja seperti kita menyebut bulan-bulan itu Januari, Februari dan berikutnya. Nah, di dalam penanggalan Cina itu juga ada yang namanya bulan-bulan. Nah, sekarang ini bulan macan gitu ya. Oh, oke. Iya, jadi tidak hanya tahun tetapi bulan juga ada penyebutannya itu sesuai dengan nama-nama show tersebut. Nah, tahun ini kambing kayu. Jadi kalau kambing itu sifatnya apa? Jadi kita tidak merefer pada sifat binatang, tetapi merefer pada elemen yang terkandung pada nama binatang tersebut. Oke. Ya, jadi ini namanya kambing. Tetapi di dalamnya itu elemennya apa? Nah, kambing itu elemennya adalah tanah. Jadi pada dasarnya di tahun 2015 ini kambing kayu berarti elemen tanah itu pengaruhnya besar sekali. Hanya saja ada dua macam tanah, tanah yang dan tanah yin. Nah ini kebetulan ini adalah tanah yin. Nah tanah yin itu seperti apa? Tanah yin itu seperti pasir. Kalau yang dikatakan pasir itu rapuh. Betul sekali. Goyang ya. Ya, seperti itu. Ya langsung ya, Mas Ade langsung tahu gitu terapu. Jadi pada Dia sering dasarnya rapuh soalnya. Bukan. Saya the next Erwinnya. Oh iya. Hati-hati ya, hati-hati Pak Erwin. tanah yang rapuh atau tanah yang lunak istilahnya ya. Nah ini kemudian ada kayu, ya kan kambing kayu. Nah kambingnya adalah tanah yang rapuh tadi, kemudian ada kayunya. Nah ini menunjukkan satu kondisi yang bisa diinterpretasikan sebagai ekonomi yang melemah, satu. Kemudian kedua juga politik, ya masih banyak politik yang tertutupi oleh tanah ini. Karena tanah sifatnya itu menutupi. Mengubur ya. Nah kalau politik itu ada elemennya adalah logam. Jadi logam tuh dikuatkan oleh tanah sebenarnya. Jadi sebenarnya politik tuh makin seru Tapi sih gitu. kok sebelum kita ini nih kita kupas satu-satu ya kan terkait tentunya tahun baru mengharapkan semuanya tuh pengen lebih baik daripada tahun tentu sebelumnya. saja, iya. Kita ingat kalau kita tadi kan Ko Erwin sempat ngomong tentang politik ya. Iya. Nah ini kan kita tahu belakang-belakang ini politik terus banyak banget. Dramanya tuh kayak Dibilang never ending drama. Sebelumnya kan dibilang tahun lalu tahun kuda ya Ko ya. Betul. Nah tahun kuda Semua dibilangnya perlu kerja semuanya keras. harus kerja keras untuk begitu juga dengan dunia politik dan ekonomi. Nah kali ini gimana sih sebenarnya kalau untuk politik di Indonesia nih masih akan rame nggak sih? Saya agak membenarkan sedikit bahwa yang namanya bekerja keras itu setiap tahun. Oh, oke. Tidak hanya kuda saja, tetapi kambing pun demikian Iya, ya. iya, iya, Oke ya Mbak ya. Nah, tetapi pada dasarnya kalau tahun lalu di kuda kayu tersebut memang api itu banyak sekali, dihasilkan banyak api. Nah, ini kalau di kambing kayu itu yang dikuatkan adalah logamnya. Nah, kalau di kuda kayu itu terlalu banyak api sehingga elemen logam ini terlalu lunak atau cair. Nah karena itu politik, karena politik dilambangkan dengan elemen logam itu terlalu lunak juga, jadi terlalu banyak huru hara. Tetapi kalau kita bicara nanti di kambing kayu, nah itu tuh karena dikuatkan, jadi politik kita semoga semakin teratur karena juga logam melambangkan kedisiplinan, logam melambangkan hukum gitu. Jadi itu yang akan menjadi topik utama sih. Jadi politik akan semakin mapan lah, artinya akan semakin tidak goyang begitu. Semakin teratur. Semakin teratur. Oke. Nah kalau ekonomi bagaimana? Karena kan juga akan ada
embel-embel ya ketika misalnya dunia politik ya gonjang-ganjing kan juga itu akan mengganggu stabilitas ekonomi dan lain-lain. Dengan semakin teraturnya politik kita juga, nah demikian juga dengan kondisi ekonomi. Walaupun masih sangat lambat, karena pertumbuhan kayu, ya kambing kayu, itu masih sangat lambat sekali di tahun 2015 ini. Jadi masih lambat, tetapi lebih baik lambat tapi selamat daripada kalau misalnya kita cepat tetapi seperti tahun lalu. Berarti bisa dong kalau lambat tetapi selamat untuk berinvestasi di tahun ini bisa kali ya? Tentu. Nah, kita tentunya investasi kita perhatikan yang mana dulu. Nah, di pelajaran metafisika Tionghoa ini memang ada 5 elemen dan di setiap tahun kita lihat elemen mana yang berjaya. Dari tadi sudah ada hintnya, sebenarnya sudah ada tanda-tandanya bahwa saya bicara selalu soal logam. Nah, berarti ini saatnya logam untuk jaya. Oke, logam mulia mungkin ya? Bukan Ade mulia ya? Nah, kalau Mas Ade bicara soal apa namanya tadi logam mulia, itu sebenarnya walaupun bentukannya logam, kita tapi lebih bukan elemen logam. Elemennya karena kita melihat dari sifatnya, sifat bisnisnya. Kebetulan logam mulia ini termasuk di dalam kategori tanah. Karena logam mulia adalah penstabil ekonomi. Rata-rata seperti ya kan cair sekali enggak, tetapi lama sekali dia juga bisa gitu kita simpan tapi saat satu saat artinya investasi apa yang paling cocok? Nah, jadi saya mau memberikan kalau seperti di kelas kalau kita belajar gitu ya, ada ranking-rankingnya. Jadi ranking yang pertama adalah logam, bisnis logam. Ya, dan sifat-sifat logam. Jadi seperti misalnya selain kita jualan logam, benar-benar logam, tetapi juga hukum misalnya advokasi, pengacara itu termasuk di dalam logam, militer juga logam. Karena banyak pra-peradilan nanti. Banyak pra-peradilan. Pengacara pasti banyak dibutuhin. Pengacara sangat dibutuhkan. Bisa saja dihubungkan itu memang yang sudah disediakan. Betul. Itu yang sudah disediakan oleh alam untuk kita, ya kan. Nah, yang paling jaya itu ini kan perhitungan. Kemudian yang kedua. Nanti keduanya ditahan dulu. Tahan dulu ya kan. Ini masih disimpan. Simpan dulu. Karena kita masih akan kembali break sejenak pemirsa. Morning Show kembali usai pariwara saat lagi.